Setelah terlahir kembali, hal pertama yang kulakukan adalah mencari di selokan kotor seekor semut yang besar dan kuat, lalu tanpa ragu langsung menelannya. Meski ia meronta gila di tenggorokanku, aku menahan mual dan memaksanya tertelan. Karena kiamat Sinargama akan segera tiba, semua orang berpeluang terbangkitkan menjadi hewan terakhir yang mereka makan. Ada yang memakan sabuk kulit buaya, berubah menjadi buaya raksasa 100 meter, melahap segalanya. Ada yang memakan sayap ayam goreng, membangkitkan garis darah Phoenix, terbang tinggi di angkasa. Sedangkan aku di kehidupan lalu karena memakan daging tikus kering, justru berubah menjadi tikus yang diburu semua orang. Akhirnya diinjak gepeng oleh makhluk buas tak dikenal. Ini setelah terlahir kembali, aku memperoleh sistem pemangsaan tak terbatas. Semakin kuat target yang ditelan, semakin besar energi yang kudapatkan. Dan semut mutan ini di kehidupan lalu, kelak akan menjadi taoti pemangsa segalanya. Saat ini aku menatap kotak kaca di depanku. Di dalamnya ada seekor semut merah menyala. Tubuh gemuknya terus menggeliat, seperti cacing merah raksasa. Menelan berarti menjadi kuat, apalagi yang perlu diragukan. Lakukan saja sampai tuntas. Aku menguatkan tekad, menggulung lengan dan meraih ke dalam kotak kaca. Ingin menangkap semut mutan itu. Namun semut mutan itu terus berguling. Bukan hanya lolos dari tanganku, ia juga menggigit jariku dengan keras. Air darah di dalam kotak semakin pekat. Ia merasakan masuknya darah segar. Semut mutan menjadi sangat bersemangat. Melihat situasi ini, aku langsung ikut murka. Dengan cepat aku menangkap semut itu, lalu menggigit kuat dan langsung menelannya. Selamat tuan rumah berhasil menelan semut mutan. Ekstraksi urutan gen berhasil. Urutan baru. Mari lihat apa yang bisa dibawa. Tiba-tiba jari tanganku terasa kesemutan dan geli. Aku menunduk melihat. Terlihat bagian besar yang sebelumnya tergigit. Dagingnya memancar keluar benang darah tak terhitung. Hanya dalam 2 detik menutup luka. Dan tumbuh kembali daging baru sepenuhnya. Ternyata ini generasi anggota tubuh. Selain itu, aku juga merasakan kekuatan besar mengalir di dalam tubuh. Seluruh tubuh seolah memiliki tenaga tanpa habis. Aku berjalan ke depan cermin. Berdiri tegak, menatap diriku di dalam cermin. Aku kembali tertegun. Tinggi badanku yang semula sekitar 1,7 meter, ini langsung melonjak menjadi 1,9 meter. Rambut hitam pun berubah menjadi rambut panjang merah. Mata coklat keabu-abuan juga berubah menjadi merah darah. Jika diperhatikan dengan saksama, ternyata membawa kesan iblis. Setelah memeriksa tubuh dengan teliti, aku mendapati tangan kananku. Di telapak tangannya muncul sebuah mulut, seperti jurang tanpa dasar, dipenuhi puluhan taring kecil yang tajam, persis seperti alat isap semut mutan tadi. Dapat menyerap darah musuh. Namun hal ini justru membuatku agak gelisah. Sekarang kekacauan gelap belum dimulai. Aku sudah berubah menjadi wujud seperti ini. Sepertinya sama sekali tidak bisa keluar rumah. Tepat saat pikiran itu muncul, rambut panjang merah itu kembali normal. Mulut di telapak tangan juga menghilang. Melihat itu, aku tertegun. Ini luar biasa. Kurang dari 2 hari lagi kekacauan gelap akan dimulai. Aku masih punya 2 kesempatan menelan. Aku harus terus menelan. Dalam ingatanku, di kota Daru ada seorang miliarder tersembunyi, yang menyimpan seekor belut listrik langka. Aku ingat setelah kekacauan gelap meletus, belut listrik langka itu juga akan menjadi makhluk mutan, mampu melepaskan petir yang mengerikan. Jika aku menelannya, di bawah rekonstruksi urutan gen, mungkin bisa membuka kemampuan yang lebih kuat. Namun dengan statusku saat ini, jelas mustahil bertemu miliarder tersembunyi itu. Untungnya dia masih punya seorang putri, dan kebetulan sedang kuliah di Universitas Qingbei. Setelah beres berkemas aku langsung menuju kampus. Segera tiba di sebuah taman terbengkalai dekat kampus. Yan Xiaotian, putri orang kaya ini menjalani hidup yang sangat sederhana, agar tidak membocorkan identitasnya sebagai anak orang kaya. Setiap pulang sekolah dia berjalan ke sini lalu dijemput mobil. Saat aku tiba di taman, aku melihat sosok cantik berdiri tak jauh. Gadis itu memiliki aura yang berbeda, memberi kesan sulit didekati. Pada saat itu, sebuah Rolls-Royce melaju dari kejauhan. Kemudian 3 pengawal turun dari mobil, dengan hormat membuka pintu mobil. Saat Yan Xiaotian hendak naik dan pergi, aku langsung keluar dari sudut jalan. Dengan senyum tipis aku berbicara tenang pada para pengawal. Obey perampokan asusila. Tidak benar, ini penculikan. Yan Xiaotian tetap tenang melihat ini, seolah sama sekali tidak menganggapku serius. Bagaimanapun ketiga pengawal ini adalah personel militer profesional pensiunan. Harus melewati seleksi berlapis, baru bisa menjadi pengawal pribadi Yan Xiaotian. Pengawal terdepan langsung menerjang tanpa ragu. Aku hanya melayangkan 1 pukulan santai.
Wajah pengawal itu langsung terdistorsi. Bahkan tak sempat menjerit, tubuhnya terpental 5 meter jauhnya, menghantam pohon miring, lalu kehilangan kesadaran. Yan Xiaotian terkejut sampai matanya membelalak. Dua pengawal tersisa yang hendak bergerak juga langsung terpaku. Astaga, satu pukulan terbang 5 meter. Ini masih manusia. Aku sendiri juga agak terkejut. Tak menyangka tenagaku sebesar ini. Lalu aku berjalan sendiri ke depan Rolls-Royce. Menguji dengan satu tendangan. Terdengar dentuman keras. Rolls-Royce dengan rem tangan terkunci. Langsung terpental 3 meter. Pintu sampingnya berubah bentuk parah. Penyok ke dalam. Suasana langsung hening total. Yan Xiaotian ketakutan sampai wajahnya kaku. Dua pengawal lainnya langsung ambruk ketakutan. Aku mengabaikan dua pengawal itu, dan langsung berjalan ke depan Yan Xiaotian. Yan Xiaotian dengan panik berkata, "Kamu mau merampok atau memperkosa? Telepon ayahmu Yan Nanzi, suruh dia kirim belut listrik langka yang dia koleksi." Satu tangan serahkan belut. Alis Yan Xiaotian berkerut rapat. Pikirannya agak tidak bisa mencerna. Orang ini bersusah payah menculik dirinya. Ternyata hanya demi ayahnya, belut listrik langka yang dikoleksi itu. Namun situasi saat ini sangat genting. Yan Xiaotian hanya bisa mengeluarkan ponsel dan menelepon Yan Nanzi, menjelaskan singkat kondisi yang dihadapi saat ini, serta permintaanku. Pada saat yang sama, di ruang rapat grup Tiansheng, seorang pria parubaya berwibawa menerima telepon itu, dan seketika seperti menghadapi musuh besar. Kurang ajar benar, di kota Daru ternyata ada yang berani menyentuh putri Yan Nanzi. Segera hubungi pihak militer, suruh mereka kirim pasukan paling elit untuk bantuan. Laksanakan sekarang juga. Selain itu, panggil tim medis terbaik di kota Daru. Suruh mereka membawa peralatan terbaik. Siaga di lokasi yang ditentukan. Siap menghadapi situasi darurat kapan saja. Setelah semua diatur, Yan Nanzi menyuruh sopir segera pulang untuk mengambil belut listrik langka itu. Aku sudah melakukan semua sesuai permintaanmu. Ayahku akan tiba di sini dalam setengah jam. Aku mengangguk pelan. Setelah berpikir sejenak aku pun berbicara. 2 hari lagi, sebuah aurora akan menyapu planet biru. Semua makhluk hidup di planet biru akan mengalami mutasi. Menjadi makhluk mutasi. Saat itu tiba, tatanan dunia akan runtuh. Masyarakat akan jatuh ke dalam kekacauan yang belum pernah ada. Belut listrik itu juga akan berubah menjadi makhluk mutasi yang mengerikan. Jika tidak segera ditangani, seluruh keluargamu akan berakhir tragis. Apa? Percaya atau tidak terserah kamu. Belut listrik ini tidak aku ambil secara cuma-cuma. Sebagai gantinya, aku bisa memberitahumu lebih awal informasi penyelamat nyawa ini. Anggap saja ini transaksi yang adil. Ini terdengar terlalu gila. Yan Xiaotian tidak berkata apa-apa. Hanya menatapku seperti melihat orang bodoh. Dengan tatapan santai, Yan Xiaotian menggelengkan kepala. Aku tidak membuang kata-kata. Lalu aku menggores tangan kanan di atas tangan kiri. Seketika benang-benang darah muncul dari jariku. Dan segera memulihkan jariku seperti semula. Dua pengawal yang melihat dari jauh merasa kulit kepala mereka mati rasa. Yan Xiaotian juga terkejut di tempat. Keluargamu memiliki bisnis di seluruh kota Daru. Setelah kekacauan gelap tiba, berbagai sumber daya akan menjadi sangat langka. Jika kalian mempercayaiku, kalian bisa memilih untuk mengikutiku. Aku bisa memimpin kalian untuk bertahan hidup. Bahkan pejuang roh binatang tetap perlu makan minum dan buang hajat. Aku pun tidak terkecuali. Di zaman seperti ini, berjuang sendirian bukanlah pilihan terbaik. Di dunia yang kacau ini, merekrut sekutu adalah keharusan. Keluarga yang jelas merupakan pilihan yang baik. Kerjasama akan membawa keuntungan bagi kedua pihak. Aku mengerti. Aku akan menyampaikan semua ini kepada ayahku. Dan membahasnya dengan serius bersamanya. Aku akan segera memberimu jawaban. Pada saat itu, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Banyak kendaraan lapis baja berhenti di depan mereka. Seorang pria parubaya turun dari mobil dan berjalan keluar. Saat melihat Rolls-Royce yang rusak parah, hati Yan Nanzi langsung terpuruk ke dasar. Namun ketika melihat Yan Xiaotian tidak terluka sedikit pun, dia pun menghela napas lega. Aku melirik pasukan militer yang bersenjata lengkap. Dengan santai aku tersenyum ke arah Yan Nanzi. "Bos Yan, barang yang kuminta sudah dibawa bukan?" Mendengar itu Yan Nanzi langsung tertegun. Tak menyangka penculik putrinya masih sangat muda. "Ini barang yang kamu minta." Sambil berkata demikian, Yan Nanzi melempar koper ke arahku. Aku menerima koper itu dan membukanya. Di dalamnya ada seekor belut listrik berwarna biru seluruh tubuh, mengeluarkan bau amis laut yang menyengat.
Tanpa banyak bicara, aku langsung memeluk belut listrik itu dan mulai memakannya. Melihat hal itu, Yan Nanzi benar-benar terkejut. Apa sebenarnya yang sedang terjadi ini? Orang-orang militer juga tercengang. Apa jangan-jangan bertemu orang gila? Setelah belut listrik itu habis dimakan, permukaan tubuhku justru memancarkan aliran listrik. Yan Nanzi melihatnya sambil menarik napas dingin. Perlu diketahui belut listrik ini mampu melepaskan arus listrik yang cukup untuk membunuh anjing penjaga ukuran sedang. Selamat tuan rumah berhasil menelan belut listrik langka. Ekstraksi urutan gen berhasil. Seketika aku menggerakkan niat, rambut pendek hitamku langsung berubah menjadi rambut panjang merah. Pupil mataku kembali berubah menjadi merah. Aku mengulurkan jari telunjuk, dan langsung membentuk sebuah bola darah. Bola darah itu meledak di udara. Para personel militer di tempat kejadian saat menyentuh bola darah itu. Seketika mereka merasakan arus listrik kuat menembus tubuh. Langsung terkapar di tanah, dan pingsan. Hanya Yan Xiaotian dan Yan Nanzi yang tidak terluka sedikit pun. Aku menoleh menatap ayah dan anak itu sekilas. Lalu menghilang perlahan dalam kegelapan malam. Waktu menuju kekacauan gelap tinggal. Kurang dari 1 hari lagi. Aku masih punya satu kesempatan menelan terakhir. Harus menyelesaikan penelanan sebelum kekacauan dimulai. Pada saat itu, ku tiba-tiba teringat, di kebun binatang kota Daru. Sepertinya ada seekor elang istimewa. Bulu di sekujur tubuhnya keras seperti besi, dan mampu mengeluarkan jeritan yang menusuk telinga. Sekarang aku telah memiliki zirah darah, dan juga mampu mengendalikan kekuatan petir. Kebetulan masih kurang satu cara untuk terbang.